Ya, saat ini kita akan membahas tentang perumpamaan tentang dua anak. Perumpamaan ini sebenarnya bagian kecil dari satu judul perikop mungkin yang secara menyeluruh, yaitu tentang kebun anggur nanti, penggarap-penggarap kebun anggur. Tapi kita akan membahas sebagian kecil saja, walaupun ini mungkin teman-teman kalau sudah baca dalam Matius 21 ayat 28 sampai 32 itu, walaupun hanya singkat, tapi sebenarnya mengandung arti yang sangat dalam. Bahkan ketika saya membaca ini, saya juga memang tersentuh, sangat tersentuh. Karena saya rasa juga, mungkin saya juga di posisi seperti ini. Ya, nanti kita akan lihat sebenarnya apa yang perumpamaan tentang dua anak. Oke, mari kita baca sama-sama Matius 21 ayat 28 sampai 32. Mari kita membuka Alkitab kita. Sambil membuka, saya ingin menyampaikan bahwa nanti untuk pertanyaan dan tambahan, kita akan buka di akhir setelah kita bahas materi ini, pembahasan ini. Ya, jadi bagi saudara-saudara, ibu-ibu, teman-teman semua, nanti kalau ada pertanyaan ataupun tambahan, kita akan bahas setelah pembahasan ini. Oke? Apakah sudah mendapat Matius 21 ayat 28 sampai 32? Kita mulai ayatnya yang ke-28. Silakan Eva Manopo mungkin bisa membacakan. Ayat 28. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Ayat yang ke-29, selanjutnya mungkin bisa membacakan. Jawab anak itu, "Baik, Bapak," tetapi ia tidak pergi. Sampai berapa? Ayat 30 sampai 32. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tapi kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Oke. Ya. Terima kasih Eva. Dalam perumpamaan ini, kita harus tahu dulu latar belakangnya. Kenapa sampai muncul perumpamaan ini? Kenapa sampai Yesus mengatakan tentang perumpamaan ini? Kalau teman-teman baca dari pasalnya yang perikop yang sebelumnya, atau kalian teman-teman semua bisa dari ayat 1, ini di Yerusalem latar belakangnya. Dan sebelum dia mengatakan tentang perumpamaan tentang dua anak ini, posisinya ini yaitu dia ada di bait Allah, Yesus di bait Allah. Kalau itu teman-teman bisa baca di ayat yang ke-23. Di situ Yesus mengajar. Kemudian di situ dibilang siapa saja yang berada di situ. Di situ ada bilang imam-imam, kepala serta tua-tua bangsa Yahudi. Nah, berarti ada terjadi interaksi antara Yesus dan imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi. Nah, mereka bertanya soal kuasa Yesus ketika dia di dunia ini, selama dia di dunia ini.
Kemudian sampailah dia di ayat yang ke-28. Jadi kita sudah tahu, oh Yesus ini lagi bicara sama siapa? Yesus ini lagi ngomong sama siapa? Sama kepala imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Nah, di ayat 28 kita lihat ya. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Dari kalimat ini, kalau kita sudah belajar sebelumnya, ketika dia masuk perumpamaan, baru yang ini, perumpamaan ini yang mungkin saya juga baca, dia awali dengan pertanyaan. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Nah, jadi secara tidak langsung kita lihat Yesus ini memang sangat luar biasa ya. Dia mau, kenapa dia langsung bertanya seperti itu? Kenapa dia bilang, apakah pendapatmu tentang ini? Agar kenapa? Agar orang-orang yang mendengar dia, yang sementara berinteraksi dengan dia, bisa beranalisa, bisa memikir, wah, apa nanti akan dia berikan, apa nanti akan dia kasih ke kita tentang tentang pendapatnya, yang dia mau pendapat dari kita. Ini sangat bagus sekali ini. Jadi coba kita di posisi sebagai imam-imam dan tua-tua bangsa saat itu. Lanjut. Jawab seorang mempunyai 2 anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku pergi dan bekerjalah hari ini di dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapa, tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau, tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi. Nah, di sini kita akan dapati ada beberapa karakter ya. Yang pertama itu ada seorang bapak, dia mempunyai 2 anak. Nah, bapak di sini kalau kita menurut pena inspirasi, dia mengatakan bahwa bapak itu adalah Allah. Dan di sini dia menyuruh anak-anaknya itu pergi ke kebun anggur. Nah, anak di sini merupakan golongan manusia. Ya, jadi kita bisa mengaplikasikan itu, oh bapak ini adalah Allah, orang tua dari 2 anak ini. Kemudian kebun anggur itu adalah gereja. Ya, itu di pena inspirasi kalau kita bisa baca. Kebun anggur itu adalah gereja. Nah, dia suruh anak-anaknya ini pergi ke kebun anggur. Tapi dia bukan cuma bilang, kamu pergi dong ke kebun anggur sana. Bukan hanya itu, dia bilang situ, kamu pergi dan bekerjalah. Jadi kita sudah bisa dapat bahwa bapak ini menyuruh anak-anaknya pergi ke kebun anggur untuk bekerja. Tapi di dalam pelajaran ini kita tidak, mungkin nanti akan pelajaran berikutnya kita akan lebih memperdalam pekerjaan apa sebenarnya di kebun anggur ini. Nah, kita hanya fokus kepada 2 orang anak ini. Anak yang pertama, yang sulung, dan anak yang kedua, anak yang bungsu. Nah, di sini kita sudah tahu anak itu adalah golongan manusia. Jadi ada anak yang sulung dan anak yang bungsu. Jadi ada 2 golongan manusia di dunia ini. Oke, tadi kita sudah lihat bahwa bapaknya suruh untuk bekerja dalam kebun anggur. Jadi dia bukan hanya suruh kamu pergi ke kebun anggur dan duduklah dulu di situ. Tidak, dia hanya bilang bekerja dalam kebun anggur. Oke. Sekarang kita masuk pada anak yang pertama. Anak yang pertama dia memberikan respon seperti ini. Baik Bapak, tetapi tidak pergi. Nah, ini kalau kita ambil contoh ya. Kalau pasti kita semua sini sudah pernah menjalani masa-masa anak-anak ya. Contohnya kita di rumah ini main ya. Mungkin main nonton kah atau main PlayStation ya dulu-dulu si zaman-zamannya itu. Video game. Contohnya kalau orang tua suruh, ibu kah, bapak kah suruh, tolonglah dulu beli minyak tanah di warung. Biasa kita kan respon kan, oh iya, nanti aku pergi nantinya. Tapi ujungnya apa? Tidak pergi. Nah, nanti ada aplikasinya. Kemudian ada yang anak kedua ini, apa responnya? Anak kedua bilang tidak mau. Tapi waktu dia bilang tidak mau, ada kalimat berikutnya dia bilang, tetapi dia menyesal lalu pergi. Nah, ini kalau kita lihat sangat bertentangan sekali ya. Anak yang pertama, dia bilang baik, tapi tidak pergi. Jadi yang jawaban pertama positif, tapi hasilnya negatif. Jadi kita bisa dapat. Kemudian anak yang kedua,
pernyataannya itu tidak mau. Yang negatif dulu, tapi hasilnya apa? Positif. Jadi kebalik sekali ini ya. Sebenarnya apa ini arti dari anak pertama sama anak kedua ini, maknanya buat kita? Oke, anak yang pertama. Ini melambangkan sama seperti orang-orang Farisi. Ya. Ataupun imam-imam yang ada saat itu juga yang bersama-sama dengan Yesus. Kalau kita mau cari tahu ini sebenarnya sifat-sifat orang Farisi seperti apa? Kalau teman-teman baca sumbernya, mungkin banyak ya, tapi ini saya hanya ambil hanya beberapa. Mari kita baca dulu Matius 9 ayat 11 sampai 13 supaya kita tahu sebenarnya orang Farisi apa sebenarnya sih ini. Karena anak pertama ini digambarkan sebagai sifat dari orang Farisi itu dinyatakan. Mari kita baca, mungkin Michelle bisa baca Matius 9 ayat 11 sampai 13. Matius 9 ayat 11 sampai 13. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Kemudian Ings bisa baca Matius 9 ayat 34. 9 ayat 34. 9 ayat 34. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Gwen bisa baca Matius 12 ayat 2. Matius 12 ayat 2. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Kemudian Jovindi bisa baca Matius 15 ayat 1 ya, ayat 1 sampai 20. Nanti kita ganti-gantian aja. Matius 15 ayat 1, kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, sampai 20 Kak? Nanti kita ganti-gantian. Ayat Oke. 2, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, "Hormatilah ayahmu dan ibumu," dan lagi, "Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati." Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan pada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan makanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut yang menajiskan orang." Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh dalam lubang. Lalu Petrus berkata kepadanya, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya?
Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang, tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Nah, oke, terima kasih teman-teman semuanya. Kalau dari sini kita bisa lihat sifat-sifat orang Farisi itu adalah munafik. Sebenarnya bukan juga hanya munafik ya. Kita bisa lihat tadi di ayat Matius 9 ayat 34. Bahkan mereka menghujat Yesus. Mereka bilang bahwa Yesus ini pakai kuasa yang lain, bukan kuasa dari Allah, pakai kuasa dari setan. Kenapa sampai mereka seperti itu? Karena hati mereka keras, tidak mau menerima Roh Kudus. Ya, jadi inilah sifat-sifat orang Farisi. Nah, kita yang anak pertama ini, dia ibaratnya sifat orang Farisi. Jadi kita bisa tahu, oh iya, mendengar firman contoh ya. Mungkin kalau kita sering pergi ke ibadah-ibadah ya, atau perkumpulan-perkumpulan, belajar firman Tuhan, belajar ajaran, disuruhlah. Oh, anak-anak atau mungkin kita sudah dewasa, janganlah kita membenci teman antara teman, janganlah kita teman merasa sedih, kita senang karena dia sedih. Ya, kita sering mendengar suatu ajaran yang sangat bagus ya, tapi kita hanya sampai di, aduh iya ya, bagus sekali ini bagus sekali pelajaran ini, kena sekali ini. Makan sampai situ. Ini makanya waktu saya baca ini juga, saya mempelajari ini, waduh ini kena juga ini sama saya. Seringkali kita seperti itu, aduh bagus sekali ini, oh ini pas sekali sama saya, ini karakter saya, ini sifat-sifat saya ini. Tapi kita hanya sampai didengar aja. Oh iya, saya akan bertobat. Hanya sampai di situ. Tapi sini apa? Hasilnya apa? Negatif, tidak ada. Nah, itulah yang anak pertama. Perumpamaan tentang anak yang pertama ini. Jadi kita ini janganlah kita sama seperti anak yang pertama. Hanya cuma sampai disuruh kita harus saling mengasihi antara sama manusia, bahkan musuh pun kita harus mengasihi. Oke, betul sekali. Cuma sampai di situ, tapi tidak ada action. Ya. Sedangkan kalau kita masuk pada anak yang kedua, anak kedua ini dia menggambarkan orang yang tidak menyesal atas dosanya dan sudah merasa, ini anak yang pertama tadi ya, sorry ya. Anak yang pertama itu orang yang tidak menyesal atas dosanya, yang sudah seperti saya katakan tadi, dan sudah merasa dirinya sudah cukup baik. Nah, ini juga pelajaran yang bagus. Dia merasa, wah, sudah seperti inilah saya ini. Sudah bagus saya seperti ini. Tapi yang Allah mau kita adalah pertumbuhan iman dan karakter kita. Dan kita merasa, wah ini saya sudah, saya kalau pengalaman saya cuma sampai di, kalau hal memberi, wah sudah saya rasa sudah cukup itu saya mempunyai sifat seperti itu untuk memberi. Tapi ketika ada musuh ataupun ya dosa-dosa pribadi lagi, dosa-dosa kesayangan, nah itu yang sudah sekali kita akan hilangkan. Sebenarnya itu yang harus kita hilangkan. Dan kita merasa, oh di posisi saya seperti ini sudah cukup lah. Saya sudah sering berdoa, saya juga sudah sering baca Alkitab mungkin. Tiap pagi saya sudah selalu berdoa, minta tuntunan Tuhan sepanjang hari. Setiap malam sebelum saya tidur saya berdoa, pagi-pagi saya berdoa, bahkan juga siang mungkin saya berdoa. Tapi apa ini hasilnya? Ya, apa ini hasilnya? Bahkan ada pun kekurangan kita, ya, ada kekurangan yang kita miliki. Sering kan kita pasti berpikir, wah inilah kekurangan saya, kamu harus terima. Apalagi ini kalau sementara zaman-zaman pacaran, aduh, kamu harus terima apa yang ada di kekurangan sama saya. Memang betul ada kekurangan, tapi sini kita lihat, kalau kita tidak menyesal atas dosa atau kekurangan yang kita miliki, itulah anak yang pertama, sifat dari anak pertama. Kita harus ubah itu.
Ya, kita harus ubah. Oke, kita masuk pada anak yang kedua. Anak kedua ini sangat ekstrim dia ini. Jadi kalau kita waktu kita masih zaman kecil itu, saya kasih contoh seperti tadi, tolong beli beras di warung. Langsung dia jawab secara spontan, tidak mau. Waduh, ini kalau orang tua dengar ini bahaya sekali. Sakit hati. Ya, sakit hati. Terus pasti, aduh, anak ini keras kepala. Lawan orang tua. Waduh, ini paling parah. Dia bilang, aku tidak mau. Dia bilang malah sudah kasih perintah, dia tidak mau. Tapi apa? Setelah dia merespon seperti itu, apa? Tetapi ketika mendengar Injil, atau mendengar ajaran, ya, atau nasihat, hati mereka menyesal dan bertobat dan melakukan kehendak Bapa. Itu kita bisa baca dalam Matius 3:2. Bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah dekat. Nah, sebenarnya anak yang kedua ini yang harus ada dalam kehidupan kita. Ya. Tuhan sebenarnya tidak mau melihat hanya sampai di bibir saja, ya. Kan banyak sekali lagu kan cuma sampai di bibir. Tapi Tuhan mau lihat action kita, ya. Tuhan mau lihat aksi kita, apakah betul-betul dia melakukan atau tidak. Oke. Jadi anak yang kedua ini memang anak yang memang golongan orang yang sangat berdosa, dia mungkin pembunuh, otaknya mungkin penuh dengan percabulan, persinahan, ya. Tapi ketika dia telah mendengar firman, ya, kalau tadi kita sudah baca yang sampai ayat yang ke-32, ketika Yohanes memberitakan Injil itu, di situ dia langsung bertobat. Nah, orang-orang yang seperti ini, yang tadi Tuhan telah bilang, akan melalui masuk dalam kerajaan surga. Nah, kita harus seperti ini. Jadi, kenapa kita harus seperti anak yang kedua ini? Dalam kehidupan kita sehari-hari itu, kita harus mempunyai sifat yang sama seperti anak kedua, yaitu merasa berdosa, tapi ketika mendengar Injil atau mendengar ajaran, kita menyesal. Di sini cuma bilang bukan hanya menyesal, dia menyesal dan bertobat dan melakukan kehendak Bapa. Jadi ada stepnya ya, menyesal, bertobat dan melakukan. Jangan hanya sampai menyesal. Aduh, salah tadi saya tidak ikut orang tua yang perintah. Aduh, Tuhan suruh saya sabar, tapi saya tidak sabar. Duh, salah ini, saya harus berubah. Bukan hanya sampai situ, kita harus bertobat sungguh-sungguh. Bukan hanya bertobat, di sini bilang apa? Melakukan. Jadi, waduh, memang kalau kita bicara secara manusia ya, susah sekali ini kita mau lakukan. Benar tidak? Pasti ya. Apalagi mungkin latar orang tua, latar budaya, sifat, karakter, ya. Tapi waktu saya dengar ini juga, saya belajar ini, itulah yang dimintakan dari Tuhan bagi kita. Ya, itulah yang dimintakan Tuhan bagi kita. Kita harus ada dalam hati kita, ya, bahwa kita terus memerlukan Roh Kudus dalam memperbaharui setiap tingkah laku kita, perbuatan kita lebih hari lebih baik. Jangan hanya sampai cukup sampai sini. Wah, saya rasa oke, kita mungkin sudah sabar 2-3 hari, hari keempat saya harus marah. Kita harus lebih hari lebih meningkat dalam perbuatan kita. Oke? Mari kita baca, ini kita lihat bukti-buktinya ya dalam Alkitab ya. Ada buktinya ini. Yesaya 5 ayat 1-2. Mungkin Esther bisa baca? Yesaya 5 ayat 1-2. Yesaya 5 ya. Yesaya 5 ayat 1-2. Aku datang ke kebunku dinda pengantin. Yesaya 5 ayat 1-2. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang
Kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menamainya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur, lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Nah, kita lihat tadi poin yang ayat yang pertama ini. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Nah, ini kalau kita lihat, sebenarnya di awal dia sudah buat yang bagus. Ya, sudah buat yang bagus. Yang untuk pemilik kebun anggur ini, dia sudah buat yang bagus. Tapi kenapa sampai buah ini, bibit ini menghasilkan anggur yang asam? Nah, itulah yang kalau kita lihat tadi yang perumpamaan tentang anak yang pertama. Ya, responnya sudah bagus, tapi apa hasilnya? Yang negatif, yaitu mendapatkan anggur yang asam. Lanjut, kita baca ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 saya bacakan saja. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel. Dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Nah, kita bisa lihat ini, Tuhan mengharapkan kita yang bagus untuk kita hasilkan. Ya, Tuhan ingin kita adil. Tuhan ingin di antara kita ini berbuat sesuatu yang benar. Dan Tuhan sudah berikan itu kepada kita. Mungkin kita hanya sampai di, iya betul, ya, ini kehendak Tuhan ini. Ini sudah benar nih, ada di Alkitab ini, dalam pasal ini. Tapi, apa perbuatan kita dalam sehari-hari yang kita lakukan? Mungkin kita sering menyakiti hati teman. Mungkin kita sering mementingkan diri sendiri. Nah, itu sama saya seperti ini. Harusnya dapat anggur yang baik, asam. Ya. Ini sudah masuk kesimpulan. Memang ini tidak terlalu panjang. Karena lebih detailnya itu nanti kita baca minggu depan mengenai kebun anggur. Ini hanya kita fokus kepada 2 orang anak. Ini dari pena inspirasi ya, saya ambil. Ini saya kasih bold. Ini bagus sekali. Saya akan bacakan. Kita tidak melakukan kehendak Allah. Nah, ini saya kasih bold kehendak Allah. Karena yang Tuhan mau kita lakukan yaitu kehendaknya kan. Tuhan sudah kasih itu. Apa kehendaknya sebenarnya? Melalui firman-Nya yaitu Alkitab. Kebenarannya melalui Alkitab. Oke, ada ini. Tuhan suruh, jangan ini, jangan ini. Kalian harus seperti ini. Harus ada damai. Harus ada sukacita. Jangan mementingkan diri sendiri. Ya, Tuhan sudah kasih. Nah, itu dan itulah harus kita lakukan. Karena kita sudah tahu bahwa kita sekarang hidup di akhir zaman ya. Dan tugas kita ya, kalau kita baca Matius 28 ayat 19, tugas kita yaitu untuk mengabarkan Injil. Tapi di akhir zaman ini, seiring berjalannya waktu, sangat sulit mungkin bagi kita untuk mengabarkan Injil dengan segala yang ada sama kita ya. Mungkin, wah saya tidak pandai dalam berkata-kata. Saya tidak pandai untuk membuat KKR mungkin seminar tentang ini, ajaran seperti ini, tidak pandai. Tapi di sini Tuhan sudah bilang, sangat bagus. Ya. Dalam pena inspirasi, jika tidak melakukan kehendak Allah, jika kita tidak melakukan kehendak Allah, jika kita hanya duduk tenang tanpa berbuat apa-apa untuk menjaga kebebasan hati nurani kita. Sini sudah bilang, kita kalau hanya duduk tenang, ya tidak berbuat apa-apa, merasa wah saya bebas ini, saya suka seperti ini, mau ngapain, saya suka seperti ini. Memang makanya waktu saya baca ini, waduh ini mungkin banyak sekali juga ada sama saya ini. Jadi, tapi kalau kita seperti itu, di sini bilang kita tidak melakukan kehendak Allah. Sedangkan Allah mau bagi kita, ya, kita harus melakukan kehendak, jangan hanya sampai didengar dan mengerti. Ya, kita harus melakukan. Bagaimana caranya?
doa yang sungguh dan tekun harus dilayangkan ke surga. Hendaklah doa yang paling tekun dilayangkan dan biarlah kita bekerja sesuai dengan doa kita. Nah, ini saya kasih bold. Kita bekerja sesuai dengan doa kita. Sini juga tadi dibilang doa yang sungguh dan tekun harus dilayangkan ke surga. Terus ada kalimat ditekankan lagi, kalimat yang lebih berikut. Hendaklah doa yang paling tekun. Jadi doa ini kita kalau bahas doa juga panjang pasti. Jadi doa juga jangan sembarang-sembarang. Ya. Jangan hanya sekedar supaya yang penting Tuhan tahu saya sudah berdoa. Tidak. Doa yang sungguh dan tekun dan juga ditekankan lagi hendaklah doa yang paling tekun dilayangkan. Jadi memang doa memang sungguh-sungguh. Dan biarlah kita bekerja sesuai dengan doa kita. Nah, ini yang memang sangat susah ini. Bahkan ini yang sulit terjadi. Kita berdoa ya. Pasti saya yakin percaya bagi teman-teman mungkin saudara-saudara mungkin sering berdoa, aduh Tuhan, saya apalagi doa pribadi ya. Mungkin sampai juga dengan menangis. Tuhan, saya mempunyai kekurangan seperti ini. Saya ingin merubah Tuhan, saya ingin merubah. Tapi setelah kita berdoa, masih saja seperti itu. Nah, di sini saya bilang kita harus bekerja sesuai dengan doa kita. Apa yang kita minta pada Tuhan. Oh Tuhan, saya mau seperti ini. Saya mau hidup saya lebih sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kita harus bekerja sesuai dengan apa yang kita minta pada Tuhan. Kemudian kita lanjut. Ada banyak orang yang santai dan yang tertidur. Mereka mengatakan, kalau nubuatan sudah diramalkan, ya, pasti undang-undang itu akan dijalankan. Dan karena berkesimpulan demikian, lalu mereka duduk tenang sambil menantikan peristiwa itu. Menghibur diri sendiri dengan pemikiran bahwa Allah melindungi umatnya pada masa kesusahan. Nah, kita pasti sering berpikir seperti ini. Ya, aduh, betul kan? Tuhan sudah tidak lama lagi akan datang. Ini tanda-tandanya ya. Di langit, bencana alam, pembunuhan. Banyak sekali tanda-tandanya. Betul kan? Tapi sebelum waktu itu masa kesukaran itu tiba, kita masih santai. Tunggulah untuk detik-detik terakhir lah baru saya mau bertobat. Ya, masih duduk tenang. Tidak ada sesuatu persiapan yang kita siapkan. Jadi jangan seperti itu kita. Tiap hari, ya, setiap saat kita harus waspada. Kemudian lanjut. Tetapi Allah tidak akan menyelamatkan kita jika kita tidak berusaha apa-apa untuk melakukan pekerjaan yang telah dipercayakan kepada kita. Waduh, ini sangat ekstrim ya. Allah tidak akan menyelamatkan kita jika kita tidak berusaha apa-apa untuk melakukan pekerjaan yang telah dipercayakan kepada kita. Oke, kita sudah belajar kita adalah ciptaan Tuhan. Ini adalah pertentangan antara setan dan Allah. Dan kita menjadi korbannya. Korban dari setan. Waduh, saya mau rayu ini supaya dia melakukan hal yang jahat. Saya mau rayu dia ini supaya mencuri. Saya mau rayu dia ini supaya berkata kasar. Saya mau rayu dia ini agar supaya dia jadi pemarah. Tetapi di sini kita harus berusaha supaya kita harus jangan menjadi seperti itu. Karena Tuhan telah memberikan pekerjaan kepada kita, yaitu memberitakan Injil. Tadi saya sudah singgung, pekerjaan memberitakan Injil itu bukan kita nanti harus berbicara buat KKR lah, buat ini, buat itu, berbicara di sini, masuk di gereja sini, buat tempat gedung yang besar. Tidak. Lewat apa? Lewat perbuatan kita. Dari situ orang lain akan melihat, wah, ini orang yang seperti ini memang yang tepat kita harus contohi. Dari mana kamu sampai bisa jadi seperti ini? Dari situlah kita bisa bersaksi bagi mereka. Nah, sebagai penjaga-penjaga yang setia, kamu harus melihat pedang itu terhunus dan memberikan amaran agar pria dan wanita tidak mengejar suatu hal kebodohan yang akan mereka hindari kalau mereka sudah mengenal kebenaran. Nah, ini juga bagi kita mungkin yang sudah mengenal akan kebenaran ini. Ya, kita harus tetap waspada. Kita harus tetap menggunakan Alkitab, belajar firman Tuhan, agar supaya kita tidak jatuh dalam satu hal yang bodoh, satu hal kebodohan. Ya, jangan sampai kita sudah mengenal apa yang baik, apa yang harus kita lakukan, tapi kita tidak lakukan. Malah kita lebih down, lebih di bawah, lebih hancur. Ya, seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya
pengetahuan di dunia ini, sebelum seiring dunia ini menjadi lebih bagus lagi, lebih wow lagi, lebih ekstrim lagi. Jangan sampai cuma karena hal itu kita menjadi orang yang sudah jauh dari Tuhan. Tapi makanya sini bilang kamu harus melihat pedang itu terhunus. Jadi kita harus tetap menggunakan Alkitab. Alkitab harus ada dalam diri kita. Karena apa? Di sini ayat intinya yang sangat bagus sekali, yaitu Matius 7:21. Matius 7:21 ini mungkin teman yang lain-lain saudara-saudara yang lain mungkin sudah pernah dengar. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Sudah sangat jelas. Ya. Boleh kita banyak sekali berbicara mungkin secara pribadi, Tuhan, saya ini, Tuhan, saya ini, Tuhan, saya mau ini. Tuhan, tolong jadikan saya ini. Ya, kita berkhotbah di sana sini ya. Kita menasihati orang mungkin, kita memberikan motivasi kepada orang. Ya, menggunakan hal-hal yang berbau rohani. Tapi bukan itu yang Tuhan inginkan. Ya, apa yang Tuhan inginkan? Yaitu mereka yang melakukan kehendak Bapa. Apa yang seharusnya kita lakukan dalam kehendak Bapa ini? 10 hukum. Jangan ini, jangan ini. Kita sudah tahu 10 hukum itu. Dari mungkin masih kecil kita sudah tahu. Oh, kita harus seperti ini, harus ini. Jangan, dan jangan. Ya, jangan, dan jangan. Apa cuma sampai di jangan? Ya, kita sudah belajar. Janganlah kamu membunuh. Oke, saya tidak boleh membunuh. Tapi apa? Apa yang harus kita lakukan kalau kita tidak boleh membunuh? Kita harus kasihi musuh. Walaupun ada berbuat jahat, kita harus berbuat baik. Ya. Jangan orang berbuat jahat, apalagi sudah marah-marah, darah tinggi, tensi naik lagi, bunuh. Ya. Atau mungkin banyak sekali contohnya, ya. Kita bisa tahu, atau mungkin orang lagi marah. Kita juga balas marah. Kita tidak sabar. Mungkin terhadap pasangan kita, atau yang sudah berkeluarga, atau mungkin yang masih pacaran, kita tidak sabar. Padahal kita sudah bilang. Tujuan inti dari semua yang kita baca dalam firman Tuhan itu adalah kasih. Kasih itu apa? Kita bisa baca dalam 1 Korintus 13. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Nah, yang seperti yang ini, yang kita harus lakukan. Kita memang sudah tahu, jangan membunuh, oke. Jangan begini, oke. Jangan berzina, oke. Saya akan, oke, jangan. Ya, tapi apa yang harus kita lakukan? Apakah hanya sampai di jangan-jangan? Harus ada sesuatu. Nah, yang satu kita lakukan itu adalah kasih. Apa itu kasih? Sudah ada di sini. Dan mungkin masih banyak lagi. Ya. Jadi, mari dalam kehidupan kita yang kita dapat bisa ambil perjalanan yang penting saat ini, yaitu untuk mempelajari firman Tuhan, untuk menyelidiki firman Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki bagi kita, malah kita memperbanyak belajar firman Tuhan. Dibekali di akhir zaman seperti ini, marilah kita dibekali oleh firman Tuhan. Dan jangan hanya sekedar kita belajar. Jangan hanya sekedar kita mengerti. Ya. Dan jangan hanya sekedar kita berdoa. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu melakukan semua kehendak Tuhan. Semua kehendak Tuhan ada. Sudah gampang sekarang. Kalau kita mau lihat, dulu masih cari-cari buku, tapi sekarang sudah ada di alat elektronik. Sudah gampang kita mau cari tahu. Jadi marilah kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kita meminta tuntunan roh Tuhan. Ya, jangan seperti orang Farisi, sudah tahu tapi tidak ada mereka tidak mau menerima Roh Kudus dalam hati mereka untuk mereka menyesal dan bertobat. Oh, seperti ini. Padahal mereka pun itu sudah berhadapan langsung dengan Yesus. Coba saat ini kita ya, berhadapan langsung dengan Yesus. Oh, apapun yang Tuhan suruh itu pasti kita lakukan. Tapi lihatlah ini orang Farisi. Padahal sudah, malah mereka menghujat. Ini luar biasa ya. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, marilah kita minta tuntunan Roh Kudus dari Tuhan, karena dengan kita andalkan kekuatan kita. Kita bisa baca dalam Yohanes 15, ya. Kalau kita di luar Allah,
tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, oleh karena itu marilah kita selalu meminta Tuhan hadir dalam hati kita ya, hadir dalam setiap tingkah laku kita. Oke, agar kehendak-kehendak Tuhan yang Tuhan telah berikan bagi kita, kita bisa lakukan. Karena hanya dengan bantuan Tuhan ya, bukan dengan karena kita sudah sekolah S1, S2, S3, profesor ya, bukan. Hanya karena dengan Roh Kudus kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Oke, demikian pelajaran kita pada malam ini. Mungkin ada tambahan atau pertanyaan? Silakan. Oke, teman-teman, mungkin ada dari teman-teman yang ingin menambahkan atau memiliki pertanyaan, kami persilakan. Siap. Ada tambahan. Jadi waktu saya sendiri melihat cerita di Matius Kedengaran, waktu melihat pertama kali di Matius 21 ini, baru notice juga waktu Econ kasih latar belakang sedikit. Jadi waktu baca dari ayat-ayat sebelumnya, ternyata ada hal yang menarik kenapa sampai Yesus memberikan perumpamaan ini. Di ayat 23, tadi kan sudah dikasih tahu kalau Yesus waktu itu pada saat dia pergi ke rumah ibadah, terus dia mengajar. Nah, waktu dia sementara mengajar, tiba-tiba orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat datang. Terus habis itu mereka nanya ke Yesus, Yesus, ini kamu ngajar atas otoritasnya siapa? Siapa yang kasih kamu otoritas untuk ngajar di sini? Nah, terus Yesus jawab, oke, sekarang ya udah, saya tanya pertanyaan balik kepada kamu-kamu sekalian. Yesus jawab pakai pertanyaan lagi di ayat 24. Dia bilang seperti ini, bahasa Inggris, di Matius 21 ayat 24, I also will ask you one thing, which if ye tell me, I in likewise will tell you by what authority I do this. The baptism of John, when was it? From heaven or from man? Jadi, Tuhan Yesus balik tanya ke mereka kalau, oke, sekarang ada pertanyaan buat kalian. Kayak, baptisan Yohanes, itu datang dari siapa? Datang dari ajaran manusia atau datang dari surga? Nah, waktu Tuhan Yesus kasih pertanyaan kembali ke mereka untuk menjawab pertanyaan mereka, mereka mikir, Matius tulis di ayat 25 sampai 26 apa yang terjadi di dalam pikiran orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Matius tulis seperti ini. And they reason with themselves, saying, if we shall say from heaven, kalau katanya baptisan dari Yohanes akan dijawab oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini datang dari surga, Yesus akan berkata kepada kita, kenapa kamu nggak percaya kepada Yohanes Pembaptis? Oh, berarti ada satu masalah di sini. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi pertama nggak percaya sama Yohanes Pembaptis. Habis itu kedua, ini yang terjadi di ahli Taurat punya pikiran. Habis itu kedua, kalau kita mengatakan dari manusia, kita akan dihakimi karena kita nggak mungkin mengatakan kepada orang kita harus ikuti ajaran manusia. Sampai akhirnya mereka jawab, oke, kita nggak tahu. Jadi mereka mau pikir dari contohnya dari sini, Yesus bisa capture. Dari sini, Yesus bisa capture. Sampai akhirnya mereka jawab, oke, kita nggak tahu. Nah, akhirnya Yesus bawa lagi pikiran mereka ke lebih lanjut di ayat 28 yang kita sudah sama-sama dengar tadi perumpamaan. Nah, di ayat ke-31 dia bilang di situ, kalau di bagian terakhir, that the publicans and the harlots.
Nah, publicans itu adalah pemungut cukai dan harlot itu adalah pelacur. Ini memberitahukan kepada kita apa status sosial. Status sosial dari pemungut cukai dan pelacur adalah paling rendah di zaman Yesus. Jadi, waktu Yesus bilang, ahli Taurat dan, bukan ahli Taurat, publicans, pemungut cukai, dan pelacur akan mendahului ahli Taurat untuk masuk ke dalam kerajaan surga, itu karena kenapa? Karena ahli Taurat cuman pilih-pilih pekabaran. Ahli Taurat nggak mau ambil pekabaran dari Yohanes Pembaptis, sedangkan pemungut cukai dan pelacur mau dengar pekabaran dari Yohanes Pembaptis, dan itu bikin mereka bertobat. Nah, ini ring a bell buat kita semua yang ada di sini. Konteksnya di sini adalah pilih pekabaran. Sekarang, kita lagi di masa-masa di mana untuk mengikuti ibadah kita tinggal klik. Atau, kadang kita menghadiri suatu peribadatan karena siapa yang jadi pembicara di situ. Ini sebenarnya yang kita alami pada situasi seperti ini. Karena Yesus dari perkataan Yesus sendiri, perkataan Yohanes Pembaptis itu membuat pelacur dan pemungut cukai bertobat. Tapi orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini nggak mau dengar pekabaran dari Yohanes Pembaptis. Pekabaran dari Yohanes Pembaptis itu adalah repent because the kingdom of God is at hand. Yohanes Pembaptis bilang bertobat karena kerajaan surga sudah dekat. Kalau kita buka di Markus 1 ayat 15, pekabaran Yesus juga sama. Kerajaan surga sudah dekat. Pada saat ahli Taurat nggak mau percaya pekabaran dari Yohanes, karena mereka pikir kayaknya Yohanes ini berbicara cuman dari dia punya pengertian sendiri deh. Ada yang namanya pemungut cukai dan pelacur, mereka dengar pekabaran Yohanes dan mereka percaya dan mereka bertobat. Sampai akhirnya Tuhan Yesus bilang, pelacur dan pemungut cukai inilah yang nanti akan mendahului kamu ke kerajaan surga. Karena apa? Karena kamu cuman pilih-pilih pekabaran berdasarkan pembicara. Itu yang jadi ke kita sekarang ini. Saya pribadi rasa pergumulan kita saat ini adalah dengan situasi seperti ini, karena banyak online video conferencing, kita hanya tinggal klik dan klik dan klik. Panggilan buat kita adalah apakah kita berdoa sebelum masuk ke dalam suatu meeting seperti ini. Atau kita hanya sekedar contohnya mengisi waktu dan lain-lain. Apalagi kita hanya sekedar datang kepada suatu meeting karena ada pembicara yang kita sangat suka untuk dengar. Saya rasa itu adalah pergumulan kita masing-masing semua di sini. Dan ya, mari dengan pertolongan Tuhan supaya setiap ibadah yang akan kita hadiri, kita doakan terlebih dahulu, dan jika memang kita diberitahukan untuk mengikuti hal tersebut, dan itu adalah kehendak Tuhan. Dah. Terima kasih Kak Til. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain yang ingin menambahkan, kami persilakan. Mungkin juga ada pertanyaan. Eva, Jave, Jovindi, Esther, Bev, Jefferson mungkin, Kelia atau Allen Lee. Yang teman-teman yang lain, kedengaran? Oke, David, silakan. Yang membedakan dua orang anak ini adalah waktu. Jadi yang pertama bilang, kalau bahasa Inggrisnya I go sir. Kan kalau bahasa Inggrisnya bilang baiklah Bapak. Kalau bahasa Inggris I go, dia pergi. Kan dia bilang pergi ke kebun anggur. Anak yang satu bilang I go sir. Yang satu bilang I will not. Tapi habis itu dia repent, lalu dia pergi. Yang membedakan mereka berdua adalah waktu. Jadi
membedakan dua orang anak ini adalah waktu. Tadi Bro Edson sempat bilang terkait dengan orang Farisi. Nah, orang Farisi itu kita masih tambah sedikit terkait dengan standar. Tuhan puji orang Farisi dengan satu standar. Dibilang, kalau hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada orang Farisi, kamu nggak akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi orang Farisi itu standar untuk untuk kita masuk surga. Kalau kita di kuliah atau di sekolah ada namanya KKM ya, KKM atau apa ya di kuliah passing grade. Kayak dulu saya ingat kuliah 67 passing grade, yang di atas 67 lulus mata kuliah. Nah, kalau orang Farisi itu passing grade-nya 67 Jadi orang Nando bilang kikis mau masuk surga orang Farisi. Ada banyak hal yang baik-baik orang Farisi, tapi gak cukup waktunya mau dijelaskan. Ada sebenarnya hal-hal baik yang orang Farisi telah lakukan. Suka berdoa, suka bersyukur, puasa 2 kali seminggu, banyak perpuluhan, pakai jubah yang panjang, pengajar Alkitab, ada banyak lagi, mau disebut-sebut banyak. Tapi ada satu hal yang Tuhan tidak senang dengan orang Farisi. Itu Matius 23, 27-28. Teman-teman Alkitab sekalian baca Matius 23 ayat 27 dan 28. Halo Fit. Sudah sampai di mana? Sorry tadi putus. Iya, putus-putus David. Gimana terakhir? Kasih jelas. Matius 23. Tes. Ayat 27 dan 28. Matius berapa? Kedengaran? Matius 23 ayat 27 dan 28. Matius 3, 27 dan 28 ya? Matius 23. Matius 23. Matius 23, 27 dan 28. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. David? David kayaknya hilang kontak. Kalau begitu kita lanjut dulu ya teman-teman. Mungkin dari ini dari Jefferson Siu, anak pertama menggambarkan manusia yang tahu Allah, tapi tidak kenal siapa Allah. Rajin ke gereja namun sifat dan karakternya tidak mencerminkan sifat dan karakter Allah. Mereka berbuat baik atau ke gereja tapi berbisnis dengan Allah. Tuhan, saya kasih ini perpuluhan ya, saya berbuat baik ya. Tapi Tuhan kasih ini ke saya, jadi apa yang diperintahkan Allah tidak dilakukan. Mantap. Ini Jefferson kasih tambahan, Kang? Yes. Yap. Mantap. Sebelum kita ke Rian, silakan lanjutkan David. Cuma mantap. Tes. Masih hilang juga suaranya. Mungkin dari Ryan, ini Ryan Wewengkang bukan? Iya, Kak.
Oh, selamat sahabat Ryan. Ini Sahabatnya. Ryan Gwente saudara. Barangkali Ryan bagaimana saudara nanti ya? Mungkin Ryan ada tambahan kali atau pertanyaan yang mau disampaikan? Sorry, mungkin saya potong. Iya. Bagi teman-teman yang mau ada tambahan, mungkin sebaiknya videonya di-on biar kita bisa lebih interaktif lagi. Betul. Terima kasih. Mungkin boleh sebentar lagi karena baru join kan, jadi belum. Oh, oke, siap. Yes. Kita kembali ke David. Sampai di mana? Sorry, putus. Matius 7. Matius 23 ayat 27 dan 28. 23 ayat 27 dan 28. Iya. Di Matius 23 ayat 27 28 udah dibaca tadi ya? Sudah. Jadi Tuhan gambarin orang Yahudi itu kayak kuburan. Di luar bagus, apalagi kalau kuburan di San Diego, bagus di kuburan. Kuburannya bagus, tapi di dalamnya apa dibilang tulang belulang. Jadi satu yang Tuhan tegur dari orang Yahudi adalah self display, tampilan luar. Jadi mereka melakukan keagamaan atau mereka melakukan sesuatu yang baik itu untuk self display. Nah itu yang saya rasa pergumulan buat kita juga, termasuk saya, bahwa kadang-kadang kita digoda setan untuk melakukan hal-hal yang bersifat self-display atau bahasa sekarangnya pencitraan. Jadi kita bahkan bungkus hal-hal yang kita punya pencitraan itu dengan hal-hal rohani, hal-hal kesalehan, seperti orang Yahudi, seperti orang-orang Farisi. Jadi mereka melakukan sesuatu, motifnya untuk menampilkan diri, motifnya untuk supaya dilihat orang. Itu yang Tuhan tidak senang dengan orang Yahudi. Jadi dibalik dengan ada berbagai macam kelebihan dan kesalehan orang Yahudi, tapi ada satu kekurangan Tuhan tidak senang dengan orang Yahudi adalah self display. Ya itu cuma itu tambahan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau ditambahkan? Michelle? Ing? Mungkin juga ada pertanyaan? Siap. It's okay, Jefferson. Terima kasih Jefferson sudah menambahkan, bagus ini. Ya, jadi kita harus ada dalam karakter sifat kita juga ya, seperti Allah. Ada lagi? Terima kasih David Fong telah memberikan tambahan yang bagus ya, dan juga Katil telah memperjelas tentang pembahasan kita saat ini. Ada lagi pertanyaan atau mungkin tambahan? Oke, jadi sudah tidak ada? Mungkin pertanyaan supaya yang lain juga. Yes. Jadi gini, kan kalau kita lihat dua anak-anak ini, anak yang satu jawabnya sopan, yaitu tadi I go sir atau baiklah bapak. Dijawab sopan. Yang satu awalnya nggak mau, nggak sopan sama orang tua. Nah, apakah salah kita sopan walaupun dalam hati kita nggak mau? Maksudnya dalam hati kita gini, kayak kita benci sama seseorang atau bukan benci, kita kalau benci kan udah salah. Maksudnya kita nggak senang dengan orang itu, terus kita kayak anak yang pertama sopan. Oh, bagaimana?
Itu sih. Bagus ini. Bagus. Jadi pertanyaan bagaimana ini tadi? Bagus sih ini pertanyaannya. Jadi pertanyaan gimana mau disimulasikan pertanyaan? Apakah sopan santun itu Ada pertanyaan terkait sopan santun maksudnya, terkait sopan santun. Ya, oke. Jadi ada pertanyaan dari David terkait sopan santun. Apakah orang sama dengan anak kedua? Jawab Jo, nggak mau. Atau orang harus sama anak pertama? Oh ya, oke, siap. Gitu Sama ada pertanyaan dari Jefferson Siu ini, apakah seharusnya kita menjadi sebagai anak kedua, berbuat jahat dulu, berbuat dosa dulu, kemudian kena tegur dulu, baru kita tobat? Ada yang mungkin bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Apakah harusnya kita menjadi sebagai anak kedua, berbuat jahat dulu, berbuat dosa dulu, kemudian kena tegur dulu, baru kita tobat? Ings mungkin Ings kelihatan mau kasih tanggapan ini. Sama David punya pertanyaan tadi terkait sopan santun ya. Maksudnya diperjelas lagi terkait pertanyaan sopan santunnya, maksudnya apakah di dalam hati orang kita nggak senang atau tetapi di luar kita sopan, apakah itu salah? Sebenarnya kalau mau lihat dari pertanyaan gitu sih. ini itu kayak saling melengkapi. Kalau yang satu sopan tapi dalam hati jahat, yang satu luar jahat pada akhirnya baik. Itu mungkin dari teman-teman yang mau menambahkan, itu bisa jadi satu jawaban sih. Ya, Ingrid. Itu ngapain muka dapetnya semua jawab. Maksudnya for kita dang, kayak orang semua ini kan berdosa toh dari awalnya ya. Apakah orang semua berdosa dang? Itu pun anak pertama sebenarnya harusnya dia berdosa leto, cuman kayak dia membenarkan DP diri dengan kita kok so bikin begini, padahal apa yang dia maksudnya padahal semua orang berdosa dang. Ini kembali lagi ke orang, apakah orang mau mengakui orang pedosa, menyerahkan semuanya kepada Tuhan dang for orang hidup segala macam. Ya lebih bagus no, kayak yang orang udah pelajari kemarin yang tentang anak hilang. Surga mau bersuka cita kalau ada satu orang yang bertobat begitu. Mungkin ada dari teman-teman yang baru join, sahabat ini yang mau menambahkan. Kak Lia Kori mungkin, Kak Lia yang kayaknya tiap sahabat ya, acara PA di Hope Channel. Artis Hope Channel mungkin mau menambahkan. Siapa tahu. Kalau dari kita, David pertanyaan, kalau lihat kesopan santunnya itu, jawaban yang paling bagus itu adalah anak yang pertama. Ya, ini jawaban ya. Kita kalau bicara yang sopan santun ya. Tapi dalam perumpamaan tentang dua anak ini, Yesus hanya memberikan suatu pengertian kepada imam-imam kepala sama tua-tua bangsa itu saat itu,
supaya mereka mau lihat dari gambaran dua anak ini yang melakukan kehendak Allah yang mana. Ya. Jadi dalam hal ini Tuhan hanya mau lihat ini imam ini dong mengerti yang mana enggak, yang mana yang melakukan kehendak Allah. Apakah yang memang jawabnya bagus tidak melakukan atau yang jawabnya kasar tidak melakukan. Jadi dia hanya mau nilai dari sifat yang melakukan ini. Ya, jadi dia hanya mau nilai dari yang dua tipe anak ini, apakah yang melakukan atau tidak. Nah, ternyata yang imam-imam ini berpikir bagus mereka. Oh, Tuhan ternyata tahu. Wah, sebenarnya kalian sudah tahu ya. Yang melakukan kehendak itu yang anak kedua. Walaupun dia tidak sopan, tapi dia melakukan. Karena dia telah mendengar firman. Ya, jadi yang Tuhan nilai itu yang melakukan firman. Dan akhirnya jawaban dari Elitar juga sebenarnya benar. Ya, gitu. Dan terkait yang pertanyaan dari Jefferson Sibu, apakah seharusnya kita menjadi anak kedua, berbuat jahat dulu, berbuat dosa dulu, kemudian kena tegur dulu, baru kita tobat? Sebenarnya kita jangan berbuat dosa dulu. Ya, kita memang sudah berdosa. Karena manusia sudah memang berdosa dari sono-sononya. Dari awal manusia itu dalam dosa sudah berdosa kita. Jadi, yang kita sudah tahu sekarang, ya, kita sudah berdosa, jangan tunggu kita berbuat dosa dulu. Jadi, setelah begini, janganlah mencuri. Aduh, selama 1 minggu tidak pernah mencuri saya ini. Saya mencuri dulu, baru saya bertobat. Oh, itu salah. Karena kita sudah tahu dari dulu jangan mencuri, ya berarti kita harus tidak boleh mencuri. Kita harus bertobat. Kita langsung bertobat. Kita sudah tahu. Gitu. Beda dengan orang yang belum mengenal kebenaran, belum mendengar apa-apa. Dia tidak, selama dia hari dia tidak tahu ini Alkitab apa. Nah, gitu. Jadi jangan dulu kita berbuat dosa. Ya. Itu pendapat saya sih. Jangan kita sudah tahu itu dosa, terus kita mau berbuat dosa, terus kita mau bertobat. Ya. Ini jadi yang Tuhan gambarkan sini bukan kita mau ikut anak yang kedua yang dia sangat berdosa sekali, dia berbuat, dia memang dosa murni, memang sangat sekali berdosa, terus mau bertobat. Tidak. Jadi Tuhan yang masukkan sini, memang kita sudah berdosa, tapi kemauan kita mau bertobat dan melakukan, nah itu yang Tuhan mau minta dari kita. Jadi mau bertobat dan melakukan. Jangan kita merasa, sudah tidak perlu kita bertobat. Sudah bagus ini, saya sering memberi, ya. Mungkin saya memberi sumbangan ke ini, ke sini. Tapi ketika orang cuma marah sedikit, kita tidak bisa sabar. Langsung kita naik darah, hipertensi. Tensi naik. Contohnya. Nah, ini kan susah, ini beda ini. Jadi yang Tuhan mau minta sini, yang dari dua anak ini, hanya yang melakukan. Gitu. Yang melakukan yang mana? Anak pertama atau yang kedua. Dan kita jangan dulu kita berbuat dosa. Jadi sebenarnya memang kita sudah berdosa. Seharusnya kita yang sudah berdosa sudah tahu kebenarannya. Oh, ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Oh, kita harus seperti ini. Nah, yang Tuhan minta kita sudah lewat itu, berarti yang sudah berdosa, yang kayak anak ini. Oh, aku tidak mau. Berarti kita sudah lewat, kita sudah di step seperti itu. Aku tidak mau. Tapi ketika kita sudah mendengar firman, mungkin bukan cuma malam ini ya. Mungkin besok atau minggu depannya kita sudah belajar firman, belajar Injil. Nah, kita harus langsung bertobat dan melakukan. Jangan hanya sampai didengar saja. Itu sih. Jadi inti dari dua anak ini, dia saat mendengar dan berbuat. Kalau anak yang pertama cuma mendengar. Dia hanya, oh ya, Nana, kamu ke mall ya, ke pasarnya beli bahan-bahan makanan. Siap. Woi, 1 hari nggak perlu pergi. Tapi kalau anak yang kedua, oh kamu ke pasar ya? Oh nggak mau. Oh naik darah anak orang tua kan. Oh kamu nggak dengar. Ke kamar dia. Sebenarnya kalau kita lihat ada orang di komentar-komentar tentang ayat ini ya, khususnya anak yang kedua ini, di situ dia bilang ada dalam bahasa Yunani itu, tapi saya sudah lupa ya, saya sudah lupa taruh di sini. Dia bilang dia menyesal. Jadi setelah dia bilang tidak mau, itu ada step di mana dia menyesal. Aduh, kenapa saya tidak lakukan ya? Padahal itu perintah dari Bapa. Akhirnya dia menyesal dan dia melakukan kehendak dari bapaknya.
Saya ada tambahan. Siap. Jadi ada di buku yang kalau menjawab pertanyaan dari Jefferson, dia bilang, apakah kita harus kena tegur dulu baru kita bertobat? Kan memang pada dasarnya di Alkitab, saya lupa juga itu terdapat di ayat mana, hati kita pada dasarnya memang jahat. Licik. Dan di buku ini namanya, Daring to Ask for More. Nah, ini sebenarnya setiap masing-masing kita itu mempunyai tapi Tuhan membuat kita bertobat dengan caranya masing-masing. Setiap orang itu berbeda. Ada yang kena tegur, ada yang bisikan dari Tuhan. Nggak selamanya kalau kita bertobat itu based on, terima kasih Kak Tilsra, Yeremia 17 ayat 9. Jadi, tidak selamanya kita bertobat karena harus dapat akibatnya dulu. Tetapi, ketika kita merasa bahwa Tuhan membisikkan sesuatu, bertobat, karena apa yang kamu buat selama ini itu salah. Ketika Anda merasa bahwa Tuhan membisikkan sesuatu lewat Roh Kudus, itu adalah saat di mana berarti Anda harus bertobat. Dan di buku itu ada yang bilang, memang ada yang yang pakai obat-obatan dulu, baru Tuhan tegur, akhirnya dia bertobat. Ada yang dia penyuci atau suka menyembah setan, dia ditegur Tuhan bertobat. Nah, yang menulis buku ini, dia adalah Advent. Dia Advent dari dia kecil. Namun, selama dia hidup, dia hanya merasa bahwa Advent itu adalah agama orang tuanya, bukan agama dia. Jadi dia belum terlalu merasa bahwa, saya memang di agama ini karena saya rasa itu benar. Belum conviction-nya dia. Tapi di suatu saat dia merasa bahwa ada bisikan Tuhan untuk mengajak dia belajar Alkitab lebih dalam dan bertobat dari hal yang selama ini dia anut. Dan puji Tuhan, dia mendapatkan apa yang dia cari selama ini. Gitu. Jadi kesimpulan saya sih, kita tidak harus mendapatkan akibat yang buruk untuk bertobat. Dengan tuntunan Roh Suci dan bisikan Roh Suci, kita bisa bertobat. Ada dari Eva. Tambahan seperti yang tertulis dalam Yakobus 4 ayat 17 kalau nggak salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Dan tadi juga pertanyaannya, kemudian kena tegur dulu baru kita tobat. DP bahasa Manado, belum dapat tegur, so cilaka dulu. Gimana itu? Jadi ya berbuat baiklah kepada sesama, terlebih kepada Tuhan, seakan-akan besok atau hari ini adalah hari hidup kita terakhir. Atau besok Tuhan akan datang. Nah. Oke, terima kasih tambahan-tambahan. Ada lagi yang mungkin mau kasih tambahan? Adan Lee mungkin? Saudara Adan Lee mungkin tadi sudah memperlihatkan wajah agar kita bisa mendengar. Ayan. Ada pertanyaan di bagian kolom. Oke. Kolom chat. Selamat sahabat. Dalam hal Raja Nebukadnezar, itu berapa kali ditegur Tuhan tapi pertobatan lambat? Kapan kita harus berserah penuh supaya kita cukup ditegur sekali saja? Ada yang bisa menjawab? Tambahan sedikit, 1 menit. Terkait dengan pertanyaan tadi dari Jefferson sama Arthur, ini kan mirip-mirip juga. Ini, kalau kita Matius 6 ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok.
sebab hari esok punya kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Jadi kalau arti kata lainnya, kita itu cuma punya satu hari. Anda punya hari, kalau untuk pertobatan kita cuma punya satu hari. Nggak ada hari lain. Nggak ada 2 hari lagi atau 2 tahun lagi. Jadi kita cuma tadi yang kayak Eva bilang, kita cuma punya satu hari. Satu hari yang mana itulah kesempatan kita untuk bertobat. Karena kan kita nggak tahu kapan kita dipanggil, kapan kita dihakimi lewat penghakiman. Kayak contoh ini, corona ini, siapa yang tahu sebulan lalu atau 2 bulan lalu ada orang-orang yang sehat, tapi udah nggak ada. Jadi kita nggak boleh pikir, nanti kita berbuat jahat dulu, baru nanti kita bertobat, karena kita cuma punya satu hari. Itulah kenapa kabaran kita itu namanya present truth. Present, hari ini. Bukan besok, bukan future truth, bukan past truth, tapi present. Jadi untuk hari ini aja. Jadi kalau kita tanya punya kesempatan ini, jawaban yang paling itu, kita cuma punya satu hari. Udah, lewat 1 menit. Thank you. Oke, ini ada pertanyaan. Terima kasih, Bro David, telah memberikan tambahan. Dalam hal Raja Nebukadnezar, itu berapa kali ditegur Tuhan, tapi pertobatan lambat. Kapan kita harus berserah penuh, supaya kita cukup ditegur sekali saja? Nah, ada yang bisa jawab? Oke, Katil. Waktu Midnight Cry, setelah kita pelajari, ternyata ada beberapa Midnight Cry di Alkitab selain Matius 25. Midnight Cry yang lain juga ada di Keluaran 11 dan 12. Yaitu pada saat tengah malam ada yang berteriak, "My firstborn is dead." Orang lalu bilang, kita tapi anak sulung so mati. Aduh, kesiang. Itu adalah tulah ke-10. Yang mana dari tulah pertama, waktu Tuhan menjalankan hal tersebut, sebenarnya sebelum masuk 10 tulah itu kan, Musa memperlihatkan kepada Firaun, tongkat itu bisa menjadi ular. Tetapi, dan akibatnya waktu itu hanya ahli-ahli nujum Firaun juga ternyata bisa berbuat demikian. Tongkat mereka juga bisa jadi ular. Yang mana ujung-ujungnya adalah tongkat dari Harun makan itu ular-ular itu, tongkat-tongkat dari ahli-ahli nujum Firaun. Tapi akhirnya Firaun nggak percaya. Sebenarnya nggak perlu sampai di anak sulung harus mati. Sebenarnya kalau Firaun langsung yakin dengan tanda pertama itu. Karena di saat tanda pertama itu belum satu tulah pun yang Tuhan berikan, nggak ada kerugian yang jadi. Cuman tongkat aja yang hilang kan. Tapi karena Alkitab bilang maka Tuhan mengeraskan hati Firaun, akhirnya muncul tulah pertama. Akhirnya muncul tulah kedua, dan selanjutnya. Dan kalau kita pelajari, setiap tulah yang muncul bukan selesai satu, terus datang yang satu. Terkadang beberapa tulah sementara dalam waktu yang bersamaan. Dan sampai tulah ke-10, kalau contohnya di tulah ke-8 datang, saya lupa tulah ke-berapa, hujan es, itu kan dia langsung menyerbu semua tanaman-tanaman dan binatang-binatang peliharaan orang-orang Mesir kan.
Dengan kata lain, mereka udah nggak punya apa-apa lagi. Dalam arti, bangsa Mesir itu akan hilang dari peredaran. Karena apa? Kelaparan mulai mendekat. Karena setelah binatang-binatang mati, ada tulah lagi tentang belalang, memakan habis semua tumbuh-tumbuhan hijau. Ini bangsa Mesir ini udah dalam tahap mau menuju kebinasaan. Mereka udah mau kelaparan ini. Hanya karena satu orang bersikeras untuk nggak membiarkan ini bangsa Israel pergi. Jadi, kalau dari yang sebelum tulah pertama aja, Firaun udah yakin, konsekuensinya itu cuman satu, yaitu cuman tongkat aja yang hilang. Tongkat dari alih-alih ujung. Nggak ada kerugian lain-lain, nggak ada kerugian ekonomi, nggak ada kerugian secara fisik, bahkan itu boil yang muncul, barah yang muncul itu sangat menyakitkan bagi orang Mesir waktu itu. Tetapi karena Firaun tetap bersikeras, sampai akhirnya anak sulung harus diambil. Dan kalau kita baca, ada beberapa tulisan mengatakan bahwa di saat malam itu, kita nggak tahu seberapa dalamnya perasaan seorang anak sulung di Mesir. Kalau kita sekarang adalah anak sulung, dan kita boleh time travel di waktu itu, hidup di malam itu, kira-kira perasaan seperti apa yang akan kita alami? Kalau nggak ada darah di atas. Sekalipun itu ada darah, Pena Inspirasi bilang, sekalipun udah ada darah di atas pintu, anak sulung bangsa Israel itu tetap masih dak-dikduk. Dan itu karena kenapa? Karena satu orang mengeraskan hatinya untuk pertobatan. Di Mazmur 103 ayat 10, ya, Mazmur 103 ayat 10, Tuhan bilang seperti ini. He had not dealt with us after our sins. Mazmur 103 ayat 10 dibilang bahwa Tuhan tidak menghakimi kita, Tuhan tidak berurusan dengan kita sesuai dengan dosa-dosa kita. Karena kenapa? Kalau Tuhan berurusan sesuai dengan dosa-dosa kita, dalam arti kita udah nggak hidup lagi di kasih karunia, kita udah nggak Bible study lagi sekarang. Jadi, fakta bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk Bible study sekarang ini adalah jawaban dari pertanyaan tersebut. Now is the time. Kalau Martin Luther bilang, now is the time. Martin Luther King. Now is the time. Karena kenapa? Karena dia pikir bahwa kalau nggak ada orang yang akan lanjutkan, atau kalau nggak ada orang yang di depan yang mungkin mempunyai perasaan yang sama dengan penyamaratan sosial di Amerika waktu itu, nggak akan terjadi yang namanya reformasi waktu itu. Makanya kita dengar yang namanya MLK, Martin Luther King. Karena dia bilang, now is the time. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Terima kasih Kak Til yang sudah menambahkan. Mungkin masih ada lagi teman-teman. Yang terakhir, sebelum kita akan tutup, jika masih ada tambahan atau pertanyaan. Apakah masih ada? Kita ada tambahan. Ini dari buku Nasihat Bagi Sidang. Mungkin boleh jawab semua satu pertanyaan. Semoga. Jadi di sini ditulis setan tidak tidur. Dia selalu berjaga agar perkataan nubuatan yang lebih pasti itu tidak akan berpengaruh. Dengan segala kecerdikan dan tipu muslihat ini setan ya, berusaha memalsukan kehendak Allah yang nyata, yang dijelaskan di dalam firman-Nya. Bertahun-tahun, setan menguasai pikiran umat manusia dengan kecerdikannya melalui muslihatnya yang telah direncanakannya untuk menggantikan kebenaran.
Nah, pada masa kepicikan ini, orang yang melakukan kebenaran disertai takut akan Allah akan memuliakan namanya. Jadi sudah sejak dari awal Lucifer dibuang ke bumi, ini dunia kan sudah dipengaruhi kan oleh kuasa-kuasa jahat. Nah, pas Raja Nebukadnezar, kenapa dia berulang-berulang ditegur tapi masih mengeraskan hati? Karena ingat, setan tidak tidur, dia bekerja. Dia membuat perkataan nubuatan dari Allah itu, kehendak Allah itu dirubahnya menjadi seperti dongeng. Nah, kalau di dalam Mazmur 119 ayat 126, mungkin boleh buka. Di situ ditulis, waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan. Mereka telah merombak Taurat-Mu. Jadi, Taurat dari Tuhan, kehendak Tuhan itu sudah dirubah. Ya mungkin saja banyak yang berkali-kali, sama yang tadi Kak Michelle bilang, ya setiap orang itu, pertobatan setiap orang itu berbeda-beda, dan cobaan untuk setiap orang juga itu berbeda-beda, dan panggilan orang juga itu berbeda-beda. Makanya kita di sini harus mempersiapkan diri kita masing-masing, karena masa-masa kesukaran itu sementara berlangsung kan, dan kecurahan Roh Kudus itu sudah dekat. Jadi ya marilah kita semakin dekat, semakin hari iman kita semakin dekat kepada Tuhan. Kita sendiri yang menjaga diri kita agar jangan sampai ditegur berkali-kali. Oke, sekian. Thank you. Terima kasih. Jave sudah menambahkan. Ini ada komentar lagi dari Jefferson. Saya bacakan ya. Menjawab pertanyaan Arthur dan sedikit tambahan untuk jawaban dari Sharon, harusnya pertobatan haruslah dilakukan oleh setiap orang yang percaya. Bertobat tidak hanya dilakukan satu kali saja dalam hidup, melainkan terus dilakukan berulang-ulang. Hal ini harus selalu dilakukan karena sifat dari manusia itu sendiri, yakni dosa yang selalu mengikatnya. Hari ini kita bertobat dan tidak melakukan dosa, besoknya belum tentu hal ini ditepati. Kita percaya Alkitab sendiri, orang percaya selalu diingatkan terus-menerus untuk bertobat di hadapan Tuhan. Tidak hanya dalam perkara yang besar, tidak hanya dalam perkara besar saja, namun juga dalam perkara kecil yang sering dialami sehari-hari. Mazmur 19 ayat 7. Terima kasih. Oke. Terima kasih teman-teman untuk semua tambahan, masukan, pertanyaan, dan komentar. Mungkin ada lagi yang terakhir yang masih ingin disampaikan? Tambahan terakhir, Bu. Kalau menjawab pertanyaan dari kakak tadi, di mana menanyakan bahwa kapan orang berserah sepenuhnya kepada Tuhan, supaya tidak ditegur sekali lagi. Supaya kita cukup ditegur sekali saja. Kalau menurut saya pribadi, kapan kita harus berserah? Kalau menurut saya secara pribadi itu setiap saat. Karena kita adalah manusia. Kita masih manusia. Mungkin kita bisa baca dalam Matius pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-40. Matius 26 ayat. Ayatnya yang ke-41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Kita harus ingat bahwa kita hanyalah manusia, di mana kita memang adalah orang yang berdosa, dan bisa kita lihat juga dari contoh Nebukadnezar bahwa dia sudah melihat banyak sekali contoh. Dia sudah melihat bagaimana Tuhan menolong umat-umatnya, bahkan dia sendiri melihat ada Tuhan pada saat itu. Pada saat kita tahu, pada saat Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia melihat. Tetapi yang bisa kita lihat dari pertobatan yang dilakukan bahwa sama seperti yang dikatakan tadi, bahwa setan selalu ada dalam kehidupan kita dan dia selalu mencoba setiap cara untuk menjatuhkan kita. Dan yang harus kita lakukan sebagai manusia yaitu kita berjaga-jaga dengan cara kita terus berserah kepada Tuhan. Jadi jawaban
yang ingin saya sampaikan bahwa kapan kita harusnya berserah, yaitu setiap saat, karena kita masih manusia. Karena kita masih ada di dunia ini, makanya kita masih membutuhkan pertolongan Tuhan untuk melewati setiap hidup kita, setiap pencobaan yang ada dalam kehidupan kita untuk menjalani setiap hari demi hari. Mungkin itu saja. Thank you, Yan. Sama. Oke, jadi ada lagi yang paling terakhir. Mungkin tambahan sedikit supaya selesai. Tadi sempat singgung Matius 26, itu di Taman Getsemani sebenarnya terang jawaban semua. Karena di situ itu, kalau misalkan orang gali lebih dalam lagi, orang pelajari lebih dalam lagi, mereka sedang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di situ, Tuhan Yesus bilang berjaga-jagalah. Tapi tetap mereka tertidur. Nah, sekarang posisi kita di saat ini, di dunia ini, iman kita ini apakah sedang bangun, apakah sedang dekat dengan Yesus, atau sedang tertidur kembali. Sama dengan seperti Nebukadnezar, dia sudah lihat mujizat-mujizat di situ, dia sudah lihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan di situ, dia sudah jatuh bangun, tapi setiap kali dia bangkit lagi imannya, dia jatuh lagi, bangkit, jatuh lagi. Terima kasih tadi poin-poin menarik sekali, bahwa setiap saat kita harus berserah kepada Tuhan. Nah, kalau misalkan di 1 Tesalonika 5, ayat 17 itu, dia pendek sekali tapi penting sekali sebenarnya. Bunyinya tetaplah berdoa. Nah, kalau misalkan kita mau terus berserah, kalau misalkan kita terus berdoa, Roh Kudus itu akan bekerja dengan sendirinya. Kita pernah dengar khotbah, kita lupa di mana waktu kita masih kecil. Michelle Stop mungkin pernah dengar karena orang satu kelas. Dia khotbah begini. Dia bunyi step by step. Jadi kalau misalkan itu susah dibuat per 1 tahun, per 1 bulan, per 1 minggu, buatlah itu per 10 detik. Kalau misalkan kita berinteraksi dengan satu dengan yang lain, biasanya mungkin dulu sering berkata kasar, per setiap 10 detik ingatkan diri sendiri. Oh, jangan berkata kasar, jangan begini, jangan begini. Per setiap 10 detik ingatkan lagi. Jadi bagaimana kita buat kebiasaan kecil ini sampai-sampai itu jadi habit kita, sampai-sampai itu bisa memudahkan Roh Kudus untuk bekerja di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Terima kasih, Arthur, untuk tambahan yang terakhir. Baiklah, teman-teman semua. Ecun masih ada. Terima kasih semua sudah berpartisipasi. Ya, saya lihat semuanya memang aktif. Luar biasa, mantap. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Oke, teman-teman, sebelum kita akan tutup dengan doa bersama, mungkin ada hal-hal yang ingin didoakan, disilakan bagi teman-teman yang ada hal-hal yang ingin didoakan sebelum teman kita akan tutup dalam doa. Tadi Eva sudah, Ayan, ada doa yang ingin doakan? Mungkin kita doakan orang tua kita, dan juga mungkin doakan teman-teman kita yang sebagai yang menjadi perawat, mungkin orang doakan supaya orang itu boleh dikuatkan, karena kita tahu bahwa hal ini tidak gampang tuh di corona gitu. Oke. Beverly tadi sudah ya di awal meeting. Jefferson. Oke, pekerjaan. Lia, ada hal yang ingin didoakan? Dari Arthur, tolong doakan Om dari saudara Cindy Mongkau, belum lama meninggal, terus hari ini mamanya berhari ulang tahun. Oke. Cindy Mongkau. Allen Lee. Ada hal yang ingin didoakan, Allen?
Kalau sudah tidak ada, teman-teman, kita akan tutup dengan doa. Sharon akan pimpin kita dalam doa. Sharon? Oke. Yes, tadi kalau boleh tahu Eva sama Beverly P usulan doa apa tadi? Orang tua yang tidak Orang bersama, tua ya. kesehatan. Iya nggak? Iya nggak? Betul. Keluarga, pekerjaan juga. Oke. Yang Michelle sudah tuliskan. Oke. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Kembali lagi kami kepadamu, ya Tuhan. Atas berkat dan rahmat-Mu juga kami masih diberikan kesempatan untuk bisa belajar, bisa berdiskusi tadi sebagian dari sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan apa yang kami diskusikan tadi telah kami dengar, telah kami pelajari, dapat kami aplikasikan dan dapat kami persiapkan diri kami masing-masing untuk kedatangan-Mu yang kedua kali. Ya Tuhan, pada saat ini sebelum kami mengucapkan permohonan kami, usulan-usulan doa kami, kiranya Tuhan layakkan kami untuk dapat datang hadir di hadirat-Mu. Engkau tahu Tuhan, kami manusia fana yang penuh dengan dosa, kesalahan. Kiranya Tuhan ampuni atas salah dan dosa kami yang begitu banyak. Dan pada saat ini kami mau berdoa, beberapa usulan doa, itu kiranya Tuhan, saudari kami, Cindy Mongkau, orang tuanya, ayahnya belum lama meninggal, kiranya Tuhan berikan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan, berikan mereka ketabahan, kesabaran, iman yang tetap setia kepadamu, dan juga mama dari saudari Cindy berulang tahun, kiranya Tuhan berikan berkat kesehatan, kekuatan, agar tetap bisa menjalani hidup mereka meskipun mereka kehilangan salah satu keluarga mereka, tetapi mereka dapat menjalani hidup, iman, dan kepercayaan hanya bersama-sama denganmu saja. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk perawat-perawat yang sedang bertugas dalam menghadapi pasien-pasien yang terkena pandemi COVID. Kiranya Tuhan jaga, lindungi mereka, berikan mereka kekuatan, perlindungan, kesehatan. Kiranya mereka dapat bekerja dengan baik seturut dengan kehendak-Mu saja, agar mereka bisa membantu orang-orang yang terkena dampak dari COVID ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk masing-masing kesehatan kami. Kiranya Tuhan tetap berikan kami kesehatan, kekuatan, penjagaan dari-Mu dari segala pandemi COVID yang melanda bumi, khususnya di Indonesia, di sekitar kami. Kiranya kami dilindungi, dijauhkan dari virus-virus yang akan mendekati kami. Ya juga Tuhan untuk berkati pekerjaan masing-masing kami, apa yang kami lakukan, tugas dan tanggung jawab masing-masing kami dapat kami selesaikan dengan segala baik, dengan seturut dengan kehendak-Mu saja. Berkati juga orang tua kami yang mungkin jauh dari kami. Kiranya Tuhan jaga lindungi mereka dimanapun mereka pergi dan berada, apa yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan beserta dengan mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan, berkat yang berasal daripada-Mu saja. Ya Tuhan, orang-orang juga yang mungkin terkena dampak dari pandemi ini, mungkin mereka yang di PHK atau usaha mereka down, kiranya Tuhan tetap menjaga, melindungi mereka, tumpangkan tangan-Mu ya Tuhan kepada mereka, agar mereka diberikan kesehatan, kekuatan juga, dan berikan berkat-berkat yang lain kepada mereka, agar mereka dapat menjalani hidup mereka dengan baik sesuai dengan seturut kehendak-Mu saja. Ya Tuhan, banyak lagi yang mungkin menjadi permohonan kami yang tidak kami dapat sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan mau tolong untuk mendengarkan seruan-seruan yang lain yang mungkin belum sempat diserukan, belum sempat
diberikan usulan doa pada saat ini. Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kami, apa yang terbaik bagi masing-masing kami. Engkau sudah mengetahuinya terlebih dahulu. Seluruh kehidupan kami, tidur malam kami pada malam ini, kiranya Tuhan jaga agar kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat untuk besok pagi, untuk kami akan bergereja, untuk beribadah. Kiranya Tuhan tetap bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan, seluruh kehidupan kami hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Mohon ampuni atas salah dan dosa kami yang begitu banyak. Dalam nama Yesus, dan inilah menjadi doa dan harapan kami, sempurnakan doa kami yang kurang. Amin. Oke guys, sebelum kita akan bubar pada malam hari ini, kita ada beberapa pengumuman. Boleh tolong bantu tampilkan screen. Nah, ini pengumuman kita. Yang pertama, jika Anda masih menggunakan nama samaran, mohon diubah menjadi nama asli biar kita semua di sini dapat mengenal teman-teman sekalian. Kedua, jika Anda memiliki pertanyaan, bisa dikirimkan ke direct message Instagram kami, yaitu Sabda Tuhan Harian, yang ada tercatat di dalam pengumuman ini. Kemudian yang terakhir,